Menguji validitas. Teman-teman, hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara mengetahui ke-15 corak valid dalam silogisme Boolean. Ada catatan penting yang harus teman-teman perhatikan. Premis universal harus diarsir terlebih dahulu. Diagram hanya diuji untuk dua premis, yaitu premis mayor dan premis minor. Untuk proposisi partikular diberi tanda X. Letakkan X di antara dua area jika tidak jelas sisi mana X harus diletakkan. Untuk menentukan valid atau tidaknya kesimpulan dapat dilihat dari apakah diagram mencerminkan konsistensi dari kesimpulan tersebut atau tidak. Menguji validitas silogisme. Gambar tiga lingkaran untuk S, P, dan E. Lingkaran S mewakili term minor, lingkaran P mewakili term mayor, dan M mewakili term tengah. Nomor dalam lingkaran dimulai dari lingkaran yang paling atas. Semua manusia berakal budi. Semua mahasiswa adalah manusia. Jadi semua mahasiswa berakal budi. Dilihat dari bentuknya, ini adalah bentuk 1. M, P, S, M, S, P. Corak AAA. Apakah silogisme ini valid atau tidak? Mari kita tes. Premis mayor. M terhadap P. Maka teman-teman perhatikan lingkaran M dan perhatikan lingkaran P. Semua M adalah P. Maka yang diarsir adalah wilayah 1 dan 2. Premis minor. Semua mahasiswa adalah manusia. Perhatikan lingkaran S dan lingkaran M. Semua S adalah M. Berarti yang diarsir adalah lingkaran 5 dan 6. Lalu kita lihat apakah diagram ini menampilkan semua S adalah P. Kita lihat wilayah 3. Wilayah 3 ini adalah lingkaran S yang berada dalam lingkaran P. Artinya, kesimpulan konsisten dengan gambar di diagramnya bahwa S adalah P, maka silogisme ini dinyatakan valid. Semua manusia tidak luput dari dosa. Semua wakil rakyat adalah manusia. Jadi, semua wakil rakyat tidak luput dari dosa. Ini adalah bentuk 1, M, P, S, M, S, P. Coraknya adalah E, A, E. Semua manusia tidak luput dari dosa. Teman-teman perhatikan lingkaran M dan lingkaran P. Semua M bukan P. Semua M bukan P, maka yang diarsir adalah wilayah 3 dan 4. Semua wakil rakyat adalah manusia. Perhatikan lingkaran S dan lingkaran M. Semua wakil rakyat adalah manusia. Semua S adalah M, maka yang diarsir adalah wilayah 5 dan 6. Lalu kita lihat bagaimana kesimpulannya. Semua wakil rakyat tidak luput dari dosa. Teman-teman perhatikan wilayah S dan wilayah P. Apakah semua S bukan P terwakili di kesimpulan? Ya, kesimpulan diwakili wilayah 3 dan 6
yang menunjukkan bahwa semua S bukan P. Maka silogisme ini dinyatakan valid. Semua anjing menyalak. Beberapa hewan adalah anjing, beberapa hewan menyalak. Ini adalah bentuk 1, MP, SM, SP, dengan corak A, I, I. Kita akan lihat apakah silogisme ini valid atau tidak. Kita lihat premis mayor terlebih dahulu. Teman-teman ingat, ketika ada universal sama partikular, teman-teman harus menguji yang universal terlebih dahulu. M terhadap P. Teman-teman ingat lingkaran M dan lingkaran P. Semua M adalah P. Maka yang diarsir adalah wilayah 1 dan 2. Lalu kita lihat partikular. Jangan lupa teman-teman, partikular ditandai dengan X. Beberapa hewan adalah anjing. Kita lihat lingkaran S dan lingkaran M. Oke. Lingkaran S dan lingkaran M, kita lihat beberapa S adalah M. Maka area 3 atau beberapa S adalah M, kita beri tanda silang. Lalu kita lihat apakah kesimpulannya konsisten tidak dengan premis-premisnya. Beberapa hewan menyalak, beberapa S adalah P. Oke, kita lihat area 3 itu sudah diberi tanda silang. Itu mewakili artinya beberapa S, sekurang-kurangnya ada satu anggota S yang terdapat di P. Oke, jadi jawabannya, kesimpulannya mewakili isi dari diagram tersebut, bahwa beberapa S adalah P. Atau lihat area 3 ada silang, artinya ada sekurang-kurangnya satu, ada yang partikular. Beberapa S adanya di dalam lingkaran P. Valid. Semua manusia berakal budi. Semua anjing tidak berakal budi. Jadi, semua anjing bukan manusia. Dilihat dari bentuknya, ini merupakan bentuk 2. PM, SM, SP. Dengan corak AEE. Kita lihat premis mayornya. P terhadap M. Jadi kita lihat lingkaran P dan lingkaran M. Semua manusia berakal budi. Semua manusia berakal budi. Berarti yang diarsir adalah lingkaran 6 dan 7. Semua anjing tidak berakal budi. Lihat lingkaran S dan lihat lingkaran M. Semua anjing tidak berakal budi. Semua S bukan P. Maka yang diarsir adalah 2 dan 3. Lalu kita lihat apakah kesimpulannya konsisten tidak dengan diagramnya. Semua S bukan P. Semua S bukan P. Kita lihat di sini. Lihat lingkaran S dan lihat lingkaran P. Semua S bukan P terwakilkan dengan area 3 dan 6 yang diberi arsir. Maka corak ini adalah corak dan bentuk dari silogisme yang valid. Berikutnya. Semua mahasiswa tidak buta huruf. Beberapa orang Indonesia buta huruf. Jadi, beberapa orang Indonesia bukan mahasiswa. Ini adalah bentuk 2. PM, SM, SP. Coraknya adalah E, I, O. Kita lihat lingkaran P dan lingkaran M. Lingkaran P dan lingkaran M. Semua P bukan M. Semua P bukan M. Maka yang diberi arsir adalah 3 dan 4. Oke. Berikutnya. Beberapa orang Indonesia buta huruf. Kita lihat lingkaran S
dan lingkaran M. Oke. Beberapa orang Indonesia buta huruf. Maka area 2 harus diberi silang karena partikular atau sekurang-kurangnya ada satu anggotanya. Sekarang kita lihat beberapa orang Indonesia bukan mahasiswa. Kita lihat kesimpulannya. Berarti kita lihat lingkaran S dan lingkaran P. Apakah lingkaran S dan lingkaran P ini mewakili kesimpulan beberapa orang Indonesia bukan mahasiswa? Ya, beberapa orang Indonesia bukan mahasiswa. Teman-teman lihat area diberi tanda silang. Itu ketika kita baca hubungan S sama P-nya, artinya apa? Beberapa S bukan P. Maka silogisme ini merupakan silogisme yang valid karena kesimpulannya konsisten dengan apa yang ada dalam diagram tersebut. Berikutnya, semua manusia bernafas dengan paru-paru. Beberapa binatang bernafas dengan paru-paru. Beberapa binatang adalah manusia. PM, SM, SP, bentuk 2. Coraknya adalah AII. Kita lihat lingkaran P terhadap lingkaran M. Semua P adalah M. Berarti wilayah 6 dan 7 harus kita beri arsip. Berikutnya, beberapa binatang S bernafas dengan paru-paru. Berarti kita lihat lingkaran S terhadap lingkaran M. Beberapa S adalah M. Beberapa S adalah M. Maka kita arsir adalah bisa di wilayah 2, bisa di wilayah 3. Benar teman-teman? Karena wilayah 2 dan wilayah 3 merupakan beberapa dari S. Nah, karena tidak jelas di mana antara area 2 atau area 3, maka kita letakkan di antara 2 dan 3 di sini. Nah, lalu kita cek beberapa S adalah P. Kita lihat kesimpulannya, beberapa S adalah P. Nah, kita lihat dari diagram ini X-nya tidak jelas di mana letaknya. Jika kita tidak bisa menyimpulkan dengan pasti beberapa S adalah P, tidak jelas, tidak tergabung dalam diagram tersebut. Maka ini adalah silogisme yang tidak valid. Next. Semua wakil rakyat adalah anggota partai politik. Beberapa koruptor bukan anggota partai politik. Jadi beberapa koruptor bukan wakil rakyat. PM, SM, SP adalah bentuk 2 dengan corak AOO. Kita lihat dulu lingkaran P terhadap M. Semua P adalah M. Maka yang diarsir adalah 6 dan 7. Beberapa koruptor bukan anggota partai politik. Lihat lingkaran S dan M. Beberapa S bukan M. Ini partikular. Berarti ya, area 5 kita kasih silang. Beberapa koruptor bukan wakil rakyat. Kita lihat lingkaran S terhadap lingkaran P. Ya, sesuai. Diagram menunjukkan kesimpulan. Berarti valid. Semua wakil rakyat tidak buta huruf. Beberapa koruptor tidak buta huruf. Beberapa koruptor bukan wakil rakyat. Bentuk 2. PM, SM, SP. Dengan corak EOO. Kita lihat lingkaran P terhadap lingkaran M. Semua wakil rakyat bukan buta huruf. P terhadap M, berarti yang diarsir adalah ya, 3 dan 4. Beberapa koruptor tidak buta huruf. Ingat teman-teman, ini partikular, berarti kita kasih X.
lihat lingkaran S terhadap lingkaran M. Lihat lingkaran S terhadap lingkaran M. S terhadap M. Beberapa S bukan M. Maka mana yang kita arsir? Kita lihat beberapa S terhadap M. Ini bisa jadi wilayah 5 atau wilayah 6. Karena dua-duanya itu masih wilayahnya si S. Kita nggak jelas. Nah, kita kasih X ya di antara 5 dan 6. Oke. Kesimpulannya beberapa S bukan P. Beberapa S bukan P. Ya teman-teman, dari diagram kita tahu bahwa ini bukan merupakan silogisme yang valid alias invalid. Kenapa? Ya karena X ini tidak jelas di mana akan, kita tidak tahu area mana sih yang masuk beberapa. Tidak valid. Tidak ada manusia mempunyai sayap. Beberapa manusia suka makan buah. Beberapa yang suka makan buah tidak mempunyai sayap. M, P, M, S, S, P. Ini merupakan bentuk 3 dengan corak E, I, O. Kita lihat M terhadap lingkaran P. M terhadap lingkaran P. Semua M bukan P. Tiada M adalah P. Maka yang diarsir adalah wilayah 3 dan 4. Beberapa manusia suka makan buah. M terhadap S. Perhatikan lingkaran M, perhatikan lingkaran S. Beberapa M suka makan buah. Berarti yang diarsir adalah area 2. Maka kesimpulannya, kita lihat lingkaran S sama lingkaran P. Apakah lingkaran S sama lingkaran P mewakili beberapa S bukan P? Ya, lihat yang area 2. Ada silang, itu artinya beberapa S bukan P. Berarti valid. Next. Bentuk 3. Semua mahasiswa adalah manusia. Beberapa mahasiswa suka makan apel. Beberapa yang suka makan apel, manusia. M, P, M, S, S, P. Bentuk 3. Dengan corak A, I, I. Kita lihat lingkaran M terhadap lingkaran P. Semua M adalah P. Maka yang diarsir adalah ya 1 dan 2. Beberapa M adalah S. Beberapa M adalah S. Maka teman-teman lihat lingkaran M dan lingkaran S. Mana yang mewakili beberapa M adalah S. Ya, wilayah 3 kita kasih silang. Maka kita lihat kesimpulannya. Di kesimpulan kita lihat lingkaran S sama lingkaran P. Apakah mewakili? Apa S adalah P? Ya, mewakili. Teman-teman lihat area 3. Ada silang artinya beberapa. Beberapa S adalah P. Berarti ini adalah silogisme yang valid. Berarti ini semua filsuf adalah bijaksana, semua filsuf rasional, semua yang rasional adalah bijaksana. M, P, M, S, S, P. Bentuk 3. A, A, A. Lingkaran M terhadap lingkaran P. Oke, wilayah 1 dan 2 kita arsir. M terhadap S. Berarti lingkaran ya 1 dan 4 kita arsir. Nah, kita lihat teman-teman, semua S adalah P. Maka dari tugas kalian minggu lalu, seharusnya kalau semua S adalah P, pasti area 5 punya arsiran ya. Tapi ternyata ini enggak. Oke, nah berarti ini tidak valid. Karena diagram Venn-nya tidak menunjukkan kesimpulan. Oke. Berarti 3AAA ini adalah bentuk yang tidak valid. Beberapa orang kaya suka memamerkan kekayaan. Semua orang yang suka memamerkan kekayaan adalah orang sombong. Jadi beberapa orang sombong adalah orang kaya.
PM, MS, SP, I, A, I. Kita lihat premis minor terlebih dahulu, karena ingat dahulu kan yang universal. Lingkaran M terhadap lingkaran S. M adalah S. Maka mana yang diarsir teman-teman? Ya, wilayah 1 dan 4. Beberapa orang kaya suka memamerkan kekayaan. Ada partikular, berarti jangan lupa ya di X. P terhadap M. P terhadap M. P terhadap M. Berarti mana yang harus kita silang? Ya, wilayah 3. Maka kita lihat apakah kesimpulannya konsisten tidak dengan yang digambarkan dalam diagram. Beberapa orang sombong adalah orang kaya. S terhadap P. Lingkaran S terhadap P. Ya, kalian lihat area 3 diberi silang artinya beberapa. Beberapa S adalah P. Maka karena kesimpulannya konsisten dengan diagram, maka ini adalah silogisme yang valid. Berikutnya, bentuk 4, EIO. Tidak ada pemalas sukses dalam hidupnya, beberapa orang yang sukses dalam hidupnya senang berfoya-foya, beberapa yang senang berfoya-foya bukan pemalas. Oke, kita lihat premis mayor dulu. P terhadap M, P terhadap M. Semua P bukan M, semua P bukan M. Ya, wilayah 3 dan 4 harus kita arsir. Beberapa yang sukses dalam hidupnya senang berfoya-foya. M terhadap S. M terhadap S. Ya, berarti 2 harus kita kasih silang. Karena beberapa. M itu adalah S. Nah, apakah kesimpulannya konsisten tidak dengan gram Venn-nya? Kita lihat lingkaran S terhadap lingkaran P. S bukan P. Nah, teman-teman lihat area 2 ada silangnya. Itu artinya beberapa S bukan P. Nah, karena diagramnya konsisten dengan kesimpulannya, maka ini merupakan silogisme yang valid. Oke, sekian teman-teman.